gue tutor TPA dan instruktur Zumba. Emang gak nyambung. Hari ini gue mau sharing sedikit tentang pengalaman gue waktu gak lulus SPMB. Spesial buat yang tahun ini belum lulus SBMPTN. Siapa tahu ceritanya bisa membantu dan membuat rasanya jadi lebih lega. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin selamat buat semuanya yang udah mengikuti UTBK dengan sepenuh hati. Lo semua hebat banget bisa ujian di masa-masa pandemi yang gak jelas kayak gini. Gue sama sekali gak bisa ngerasain yang lo rasain. Salut. Dan buat yang berhasil lulus SBMPTN tahun 2020 ini, selamat semuanya. Mau pilihan 1 atau pilihan 2, harus bangga dengan diri sendiri ya. Nanti kalau udah mulai kuliah, cari pacar. Cepet lulus tapi harus banyak main juga. Banyak cari pengalaman dan cari teman juga. Jadi jangan cuma belajar aja. Oke, kita kembali ke cerita awal. Jadi di tahun 2006 SBMPTN namanya masih SPMB. Semua pelajaran masih diujiin, bahkan ada IPA terpadu juga. Nah, gue sebagai anak IPA yang mau ngambil IPA juga, materi yang diujiin itu berarti ada Matdas. Oh, TPA belum ada by the way. Jadi ada Matdas 25 soal, bahasa Indonesia 25, bahasa Inggris 25. Itu hari pertama, ujiannya 2 hari. Hari kedua, Mat IPA 15, Fisika 15, Biologi 15, Kimia 15, IPA terpadu 15 juga. Scoringnya juga masih yang kalau bener plus 1, 0, 0, salah min 1. Singkat cerita, persiapannya super duper, nggak ada matang-matangnya sama sekali. Jadi nilai tryout gue itu berkisar di antara 40 sampai 50. Waktu itu pilihan pertamanya, seperti biasa, apalagi kalau bukan FKUI. Minimal dulu itu harus 65, skornya masih persen ya, 65%. Tryout terakhir aja, ya Allah, cuma nggak nyampe 60 deh. Dan itu masih pengen masuk FKUI. Hey, kok kamu halu? Ya udah dong, kan sebenarnya tanpa harus dipikir dengan keras, ya udah pasti kalau nilai segitu terus nggak bakal nyampe nggak sih? Pasti nggak lulus nggak sih? Emangnya bakal mau ada keajaiban dunia apa juga gitu pas tesnya. Terus masuk nih pas ujian. Hari pertama lumayan lah ya. Ya cuma dikosongin sedikit. Asik. Pintar. Hari kedua mau nangis karena jawab fisikanya cuma 3 biji, dimana itu juga kayaknya gue nggak yakin ini benar semua atau enggak. Tapi sebenarnya dulu tuh udah sempet tes swasta juga, ngambil FK Atma, udah lulus juga, tapi akhirnya sepakat sama mama kalau udahlah ya nggak usah dibayar aja gitu, nggak jadi masuk karena waktu itu juga mahal banget, lupa sih berapa. Pokoknya orang tua udah setuju kalau misalnya tahun itu nggak dapet, mending gap year aja. Nah, udah dong, hari H pengumuman. Dulu pengumumannya masih di koran, jadi sedih ya. Jadi kayak ya udah cari aja nama lo satu-satu di koran itu. Jadi nama orang-orangnya, pesertanya tuh ada di situ semua gitu, sama nomor sama peserta, terus dapetnya apa gitu. Jadi harus buka per lembar. Keren. Nah, cuma nggak ngerti kenapa keluarga gue waktu hari H itu drama. Jadi waktu pas korannya udah ada, gue bangun tidur pagi-pagi, keluar kamar udah nggak ada orang. Tapi tergeletaklah itu koran di meja kayak gitu. Tapi nggak tahu pada kemana orang-orangnya. Jadi bangun tidur cuma ngeliat koran. Apaan banget kan. Terus maksudnya kenapa harus gitu? Ya mungkin lagi keluar cari makan atau apa. Terus ya udah dong, harusnya buka aja lah di situ, ya nggak sih? Dan sebenarnya di dalam hati yang paling terdalam banget, udah tahu nih nggak bakal dapet. Tapi emang nggak ngerti, pengen drama aja apa gimana. Gue ambil deh tuh koran, gue ambil deh tuh koran, gue bawa lah ke kamar mandi.
nggak tahu juga kenapa harus dibawa ke kamar mandi. Nah abis itu belum dibuka, duduk dulu tapi duduknya di bawah kloset kamar mandi, jadi dikeset, baru deh tuh dibuka kan, sampai jereng mungkin kita ngeliatinnya ya satu-satu. Terus bener, nggak ada dong namanya. Ya iyalah, dari kemarin kan juga udah tahu sebenarnya nggak bakal ada di situ. Tapi bener loh, pas kita lihat terus nggak ada, bener-bener baru ditolaknya berasa gitu. Jadi langsung sesek, kayak waduh, kayak gimana ya rasanya, sesek terus nangis, langsung nangisnya parah banget sampai gitu, masih di bawah kloset nangisnya sambil megangin koran, nangis gitu sampai udah merah, sampai ingusan, udah parah deh. Nah di saat dada sesek seperti mau meledak tadi, muncul deh tuh pikiran-pikiran, gimana nih kalau mama papa pulang, pasti sedih banget, padahal udah lihat, pasti lihat duluan, pasti sedih banget, terus mengecewakan orang tua, terus kenapa gue tolol banget gini aja nggak bisa, terus nanti kalau teman-teman gue kuliah duluan gue ditinggal, terus nanti gue sama siapa. Banyak deh pokoknya pikiran-pikiran jahat yang menyalahkan diri sendiri, terus juga yang bikin itu nangisnya jadi nggak berhenti-berhenti juga. Jadi gue paham banget gimana rasanya ditolak, gimana rasanya nggak bisa dapetin apa yang lo mau, gimana rasanya kayak kalah pas udah capek banget berjuangnya, terus ternyata masih kalah. Paham banget. Oke. Yang mau gue highlight di sini adalah keluarin aja dulu semua emosi yang dirasain, mau nangis, mau marah, mau ngomong kasar, nggak apa-apa, itu pasti refleks pertama yang kita rasain. Tapi yang penting jangan berlarut-larut, segera abis itu bangkit lagi. Buang dulu jauh-jauh pikiran yang jahat-jahat tadi, apalagi yang nyalahin diri sendiri. Nggak mungkin stuck, nggak mungkin nggak ada solusi. Kalau misalnya kita merasanya stuck, berarti kita belum bisa lihat aja solusinya di mana. Coba pikirin lebih keras dan jangan nyerah. Kegagalan lo sekarang bukan berarti karena lo nggak mampu. Banyak banget faktor yang bisa bikin sesuatu itu nggak sesuai sama apa yang lo harapin atau yang lo mau. Dan yang mesti lo ingat, pasti akan ada hal positif yang bisa lo ambil dari segala sesuatu yang terjadi di hidup lo, termasuk yang ini. Mungkin hal positifnya nggak berasa sekarang, dalam waktu dekat, nggak berasa dalam waktu dekat, tapi pasti nanti akan ada. Harus percaya sama diri sendiri.